Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, tentu kabar baik ya. Nah, hari ini kita jumpa lagi pembelajaran kita, tapi perlu Bapak sampaikan supaya cuci tangan. Ya, cuci tangan sebelum belajar supaya bersih. Nah, yang kedua, kamu bila keluar pakailah masker ya. Jangan lupa jaga jarak sesama teman kita. Ya. Nah, itulah dulu supaya kita jauh dari virus corona ya. Dan jaga kesehatan selalu. Nah, kita masuk ke tahap pembelajaran kita yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Ya, tapi jangan lupa ya subscribe YouTube Bapak ini supaya nanti informasi bertambah. Nah, pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang berasal dari alam yang berupa unsur-unsur lingkungan alam baik fisik maupun hayati dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam terbagi atas sifat, jenis, dan kegunaannya atau fungsinya. Jadi, kita lanjutkan. Sumber daya alam menurut sifatnya ada hayati, ada juga non hayati. Apa saja kira-kira yang merupakan sumber daya alam menurut sifat hayati? Itu ada nabati dan hewani. Jadi nabati itu biasanya tumbuhan ya. Nah, non hayati air, angin, tanah, hasil tambang. Itu ya. Kalau tanah tentu dalam perkebunan ya. Perkebunan, pertanian, perikanan. Nah, sumber daya alam hayati seperti tadi sudah Bapak sampaikan bahwa nabati adalah suatu tumbuhan. Misalnya kalau dari tumbuhan misalnya padi ya yang dapat kita konsumsi atau yang sama-sama kita konsumsi. Nah, tumbuhan ini tentu kamu sudah mengetahuinya. Kalau dari jenis tumbuhan, tentu tumbuhan itu pun merupakan makhluk yang tidak bergerak ya, makhluk yang tidak bergerak. Nah, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia antaranya satu, untuk bahan makanan seperti padi, jagung, gandum, tebu, dan banyak lagi. Yang kedua, untuk bangunan misalnya kayu jati, kayu mahoni ya, bahan bakar kelapa sawit ya. Nah, dalam pertanian hayati misalnya tadi sudah disampaikan bahwasanya jagung merupakan hasil pertanian. Padi juga termasuk hasil pertanian ya. Padi, jagung, sayur-sayuran, palawija, pohon buah-buahan, termasuklah itu dalam pertanian atau komoditi pertanian. Perkebunan, karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu. Nah, ini adalah perkebunan ya. Tadi sudah tahu bahwasanya hewan salah satu adalah apa tadi nak? Ya, hewan adalah
sumber daya alam hayati ya, hewan peternakan dan perikanan. Sumber daya alam hewan berupa hewan liar maupun sudah dibudidayakan. Pemanfaatannya diantaranya sebagai membantu pekerjaan berat manusia seperti kerbau yang digunakan untuk membajak, kuda sebagai alat bantu transportasi, sapi, kambing, perikanan, laut dan darat. Ya, itu sebagai sumber pangan. Selain itu, diberlakukan pelestarian hewan untuk menjaga ekosistem alam, ya, darat, air. Maka dibentuklah tempat-tempat yang bisa membantu melestarikan keberadaan hewan-hewan dan mencegah dari kepunahan. Nah, sekarang sumber daya alam non hayati. Tadi kita sudah hayati, ya, bahwasanya hayati itu dari tumbuhan dan hewan. Sekarang sumber daya alam non hayati yaitu merupakan sumber daya alam yang terdapat di bumi, ya. Maaf, kita nextkan. Iya, seperti air. Air terdapat dari bumi, ya. Kalau dia di daerah pegunungan, tentu airnya diperoleh dari gunung. Kalau dia di daerah daratan, setidak-tidaknya dia ada sumur, ya, sumur. Nah, beberapa pemanfaatan air bagi kehidupan manusia, yaitu air digunakan untuk keperluan domestik seperti memasak, minum, mencuci, apalagi selain memasak dan minum, mencuci. Nah, yang berikutnya bahan dasar industri makanan dan minuman, penambangan, aset pariwisata dan rekreasi. Selain itu, air juga digunakan sebagai sumber listrik, pembangkit listrik tenaga air. Kalau di Tapteng atau Sibolga Tapteng ada, ya, ada kita pembangkit tenaga air listrik kita. Angin. Nah, sekarang yang angin, ya, non hayati angin. Beberapa fungsi angin adalah, kalau angin tahulah angin, bahwasanya angin bertiup, ya, bertiup dari, kalau di laut lebih jelas lagi. Beberapa fungsi angin: membantu penyerbukan tanaman, membantu uap air bergerak ke daratan dan menjadikan hujan. Sumber energi listrik, energi yang dihasilkan oleh angin jauh lebih bersih dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil pada umumnya. Negara yang sudah memanfaatkan angin sebagai sumber utama energi listrik adalah negara Belanda. Mereka sudah membuat kincir angin yang membuat tenaga listrik. Nah, selain daripada itu tanah, ya, tanah juga termasuk non hayati. Tanah sangat diperlukan diantaranya untuk pembangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya, tempat menyerap dan menyimpan air hujan, tempat tumbuhnya segala jenis tanaman, ya. Tambang, ya, hasil tambang. Sumber daya alam hasil tambang memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, yaitu bahan dasar infrastruktur seperti jalan, ya, bahan bakar kendaraan bermotor seperti minyak di pom bensin, sumber energi banyak, ya, ada alternatif, ada yang menetap atau sebagai perhiasan, ya, seperti emas, perak dan logam lainnya. Itu dia. Jadi hasil tambang wilayah Indonesia, misalkan kita Sumatera, bagian pantai barat, ada tambang emas yang berada di daerah Huta Balang, ya, Huta Balang. Di sana sudah ada tambang emas. Kalau PLTA berada di Sipan, Poras, ya, Poras. Di situ terdapat
PLTA, pembangkit tenaga air. Nah, Bapak rasa cukup dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya, dapat nanti mengerjakan tugasnya ataupun PR-nya. Ya, jadi Bapak himbau sekali lagi, kita tetap belajar seperti ini, tetapi bukan membuat kita jadi malas, tetapi harus lebih untuk mengetahui cara-cara belajar dengan menggunakan IT, ya. Bapak rasa kamu generasi penerusnya, kamu harus lebih banyak belajar lagi, ya. Bapak pun ikut belajar untuk hal seperti ini. Mudah-mudahan kita sukses, kita berdoa selalu supaya kita dapat bertemu kembali seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Baik, untuk ini ada lagu menanam jagung, ya. Boleh kamu nanti ikut sama-sama saya, Bapak, ya. Silahkan kita bersama. Sebagai hiburan kita, kamu bisa mengulang-ulang lagu itu di rumah sebagai tambahan aktivitasmu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.